Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bikumarul dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa bertemu melalui media sosial seperti saat ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah dan latar belakang pembentukan ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, 5 wakil negara yaitu pemerintah negara-negara Asia Tenggara, Menteri Luar Negeri Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Menteri Luar Negeri Filipina, dan Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dan melakukan pertemuan dan penandatangan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan deklarasi Bangkok. Isi deklarasi Bangkok yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, Menteri Luar Negeri Filipina, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Menteri Luar Negeri Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi Asia. Isi deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas secara regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dengan ditandatangannya deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangan berikutnya, organisasi ini membentuk berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian pada tahun 1976, 5 negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama, yaitu menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam bidang ekonomi, Agreement of ASEAN Preferential Trading Arrangement atau PTA berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberasi pertandatanganan on unprejudiced basis. Pada perkembangan selanjutnya, Agreement of the Common Effective Practical Tariff Segment of the ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 24 Januari 1992. Kemudian kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. Searah dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai tersebut, 5 negara di luar negara pemrakarsa berkeinginan menggabungkan diri dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam sidang khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandara Seri Begawan, Brunei Darussalam. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam upacara khusus penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi. Berkenaan dengan keanggotaan ASEAN, Timor Leste yang secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara resmi telah mendaftarkan diri sebagai anggota ASEAN pada tahun 2011. Ihwal keanggotaan Timor Leste tersebut masih dalam pembahasan kesepuan negara anggota ASEAN.
ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam penciptaan wilayah yang aman, damai, dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan Bali Conference tahun 1976. Dalam Bali Conference itu, para pemimpin ASEAN menyepakati program ASEAN mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan penerangan keamanan dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerjasama ASEAN. Tekad dan upaya keras ASEAN dan payung Bali Conference 1 telah berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas serta peningkatan kerjasama di kawasan. Dalam perkembangan selanjutnya, ASEAN bersepakat untuk membentuk satu kawasan terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera. Melalui Bali Conference 2, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah menuju suatu masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu terdiri dari 3 pilar, yaitu pilar masyarakat politik, keamanan, masyarakat ekonomi, dan pilar masyarakat sosial budaya. Ketiga pilar masyarakat ASEAN ini terikat secara erat, saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilitan, dan kesejahteraan bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentuk masyarakat politik keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan 2 pilarnya. Optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN dalam membentuk masyarakat semakin kuat dengan ditandatanganinya deklarasi Cebu mengenai percepatan pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Untuk mencapai terbentuknya masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusung cetak biru. Dari ketiga pilar tersebut, cetak biru masyarakat ASEAN ini merupakan pedoman arah pembentuk masyarakat ASEAN di 3 pilar. Dari 3 pilar itu, cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN disahkan pada ke-13 ASEAN tahun 2007 di Singapura. Selanjutnya, cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN dicetak biru masyarakat sosial budaya ASEAN disahkan pada KTT ke-14 ASEAN. Negara pemerintah ASEAN mendatangani deklarasi Chah Am Hun Hin mengenai peta jalan pembentukan masyarakat ASEAN 2009 sampai 2011. Chah Am Hun Hin Declaration on the Road for an ASEAN Community pada tahun 2009 sampai tahun 2011. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang sejarah pembentukan ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.